Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ustadz, para ustadzah, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, para jamaah. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga nikmat itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Semoga nikmat itu bisa kita syukuri, kita gunakan sebagai modal untuk selalu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, titahipun Gusti Allah ingkang pinter bersyukur. Sebab janji Allah bagi hambanya yang diberi nikmat kemudian mereka bersyukur, maka Allah akan tambahkan lipat gandakan nikmat. Salawat salam dumateng Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah meneladani sunnah beliau. Insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki mboten pengaosan akhir tahun kok nggih. Niki pengaosan rutin. Soalnya saya itu ada diminta misi-misi pengajian itu banyak yang refleksi akhir tahun ini. Neten mriki mboten ngangge refleksi. Pokoknya pengajian rutin, silaturahmi, sarapan bersama. Langsung sarapan tapi mari kita lanjutkan boten silos. Alhamdulillah Pak Guru. Di akhir tahun ini meskipun kita tidak ada refleksi akhir tahun, kita dalam keadaan sehat walafiat, Islam madep, mantep, menem. Amin Allahumma amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian siang malam itu kalau diperluas, pagi sore, kaya miskin, miskin jadi kaya, muda jadi tua, biyen pas nom ganteng sakniki boten saya. Pun mulai rondo sut-sut sithik. Kula niku riyen Pak, nek ten kampusku ini wonten 5 tangga itu milih tangga.
Ondol tangga ini kok Pak, naik dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kadang lari ngetes. Mboten napa-napa, nene kuriyen. Zaman semono. Ya sakniki niku 2 tangga pun mulai lereng, istirahat sih. Niki apa Rum? Niki napa? Nepuk-nepuk lutut. Lutut nek basa Jawa haluse napa niku? Dengkul nggih, lutut nggih. Napa malih jenengan Pak Rum? Lha kula mawon. Iki pun mulai niki. Pergantian dari lutut dulu yang bisa untuk lari sekarang sudah mulai pegel-pegel. La ayatil liulil albab, itu tanda, itu peringatan kangge orang-orang yang ulul albab. Ulul albab niku Pak Bu, maknanipun tiang-tiang ingkang saged mendhet inti napa kemawon. Orang-orang yang ketika berpikir, ketika melihat, tapi yang berusaha ditangkap niku hakikat. Niku ulul albab. Bu, jenengan ten peken pasar tumbas kambil. Niku jenengan tumbas ampase napa tumbas bathoke? Ingkang jenengan pikiraken tumbas kambil niku lho parutan. Ingkang jenengan padosi napa? Santen. Nah, alhamdulillah. Untungnya saya tadi bilang ajeng sarapan mboten sios kegiatan. Mangke nek kula matur kok ngantuk jangan-jangan kopi yang keluar. Matur nuwun Mas nggih. Luar biasa. Pun monggo Pak Bu dipun rahati. Benten ustaz kalian mboten enten ustaz teh jenengan mineral nggih. Ulul albab itu orang yang ketika melihat sesuatu, tapi yang ditangkap itu bukan hanya apa yang terlihat. Kalau dulu rambut kita hitam, saat ini pun mulai putih. Nek pun putih, saat ini pun. Oh, bukan hanya masalah rambut putih. Ulul albab itu menangkap kenapa rambut kita sekarang putih padahal dia boten. Kenapa sekarang ini kegerimisan segede sirah kula panjenengan sami mbok bilih pun malih nyemplung padahal dulu. Lah mbok motoran boten ngangge helm, boten ngangge mantol kudanan ngoten niku wis saged maos WA kok. Oh, itu dulu. Maka kata Allah ada perubahan tahun, ada perubahan masa, ya hujan, ya panas, ya hujan, ya miskin, ya kaya, ya muda, ya tua, ya sehat, ya kurang sehat. Itu memberikan pesan hakikat. Ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah ning kangge tiang-tiang ingkang saged berpikir secara mendasar. Jadi ini pesannya Pak Bu dari ayat ini. Hidup kita itu dinamis. Dinamis itu mengalir, berubah, boten mandek. Tantangan hidup kita itu tidak tunggal, tidak satu. Keporosan ini kalau dipikir-pikir yang dulu kayaknya nggak mungkin, sekarang sudah banyak yang terjadi. Ngapunten berita banjir ini, banjir di Sumatera ini loh. Aceh, Medan,
Sumatera Barat. Gen kula Jambi. Alhamdulillah di banjir biasa. Kata orang dulu yang pinter-pinter itu dalam berbagai berita, mestinya banjir terjadi di tempat-tempat itu tidak seperti sekarang. Yoncen wonten banjir, nek teng Sumatera nggih kula niku nggih sok banjir. Maka rumah di tempat mertua saya itu pakai panggung-panggung itu, Pak. Rumah pakai tiang itu, soalnya itu mengantisipasi banjir. Nek niku pun wit riyen banjir niku. Bila ten griya-griya niku mesti wonten pancing, soalnya pas banjir niku mancing. Kata para ahli banjir ning kudune, lho kudune cara hitung-hitungan menungso. Kudune ra nganti koyo kuwi. Hitung-hitungan ilmune menungso. Tapi mungkin karena manusia juga yang menjadikan hukum alam yang kudunya tadi tidak terjadi, maka bisa terjadi. Ini pancen takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning Allah netepaken takdir niku wonten jalarane, Pak Bu. Lah yang membuat jalaran siapa? Yang membuat jalaran itu manusia, nggih awake dhewe. Cobi jenengan boten percaya, sakniki awake dhewe niki rondok nelak. Ngapunten niki. Cobi kita minum, monggo Pak. Membuktikan takdiripun Gusti Allah. Takdiripun Gusti Allah niku ngangge jalaran. Ingkang damel jalaran awake dhewe. Bismillah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih ingkang teh. Soale anget niki. Ya Allah. Alhamdulillah. Saestu sakniki kemepyar. Kula ngraosaken kemepyar seger. Soale kula munjuk teh anget. Pertanyaannya, siapa yang menakdirkan sekarang ini saya merasa kemepyar? Seger. Yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu. Kemepyar seger niku takdiripun Gusti Allah. Ning ada hukum alam, ada hukum sebab akibat, wonten sunnatullah. Ketetapan Allah niku wonten jalarane. Ingkang damel jalaran nggih menungso nggih kula. Lambok ada soda gembira, ada kopi, ada teh anget. Kalau saya tidak membuat jalaran mengangkat minuman itu bismillah kemudian saya minum, saya tidak akan ditakdirkan oleh Allah seger kemepyar. Apakah Allah tidak mampu menjadikan saya seger kemepyar tanpa minum, tanpa jalaran? Bisa. Allah Maha Kuasa kok Pak Guru. Tapi Allah punya sunnatullah, punya hukum alam. Kersane kita menungso niku saged paham, saged nampi. Saged nampi penjelasan ya wajar nek kae sugih. Soale tangine jam 1 bengi buat jualan setelah subuh diantar ke pasar-pasar, pantes kalau sugih. Oh, pantes tabungane akeh. Soale usahane ten mriki, nembe mawon buka ten mriki. Supaya kita manusia saged nampi kanthi gampil kalau ada peristiwa tersebut.
Maka zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah telah menunjukkan kerusakan di laut, kerusakan di darat, kerusakan di mana-mana, kejadian di mana-mana niku nggih namung mergo perbuatan tangan-tangan manusia. Supaya kalau ada yang tanya kok iso banjir ngoten niku to? Supaya kalau dijelaskan itu kita gampang, oh ya wajar. Soale isine banjir niku mboten namung lumpur. Soale isine banjir mboten namung toyo. Ning ingkang keli niku macam-macam. Oh, itu karena tercerabut. Tercerabut itu ora ana oyote gitu. Kenapa ditampakkan oleh Allah? Supaya kita bisa menerima penjelasan dengan mudah. Tur la ayatil liulil albab. Ambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Jadi hidup kita dinamis. Wonten Pak tokoh pemikir muslim. Niki nek cah mahasiswa niku dicatet biasanya. Ning awake dhewe niki mboten. Ada Muhammad Iqbal itu saking Pakistan. Saking inginnya kita umat Islam itu dinamis, Iqbal itu sampai bilang begini. Orang non-muslim, orang kafir yang dinamis jauh lebih baik daripada muslim yang statis. Saking pinginnya kita itu menyadari bahwa gesan niku berubah, mencair, mengalir, dinamis, tidak statis. Kalau kita berpikir hidup itu dinamis, mila sak mangke awake dhewe niku pados cara bagaimana kita tidak hanyut. Itulah mengapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ayat-ayat Allah dari perubahan siang dan malam. Itu yang pertama, niku ingkang nomor setunggal. Nah sampai nomor pinten sampai kinten-kinten jam itu kirang gangsal menit. Mungkin kan gangsal menit niku tunggu. Soalnya jam 6 sampai jam 7 saya baca pada foto saya. Oh keren banget fotonya daripada asli. Yang kedua, ingkang nomor kalih. Modal utama, modal paling penting, modal pokok kangge menjalani menghadapi hidup yang berubah dinamis itu iman yang kuat, iman yang kokoh. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kami beriman, patuh, tunduk kepada Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka bagi mereka itu malaikat yang diutus oleh Allah membantu semua urusan yang berubah-ubah tadi itu. Sampai akhirnya kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa was-was, tidak perlu merasa galau. Soale dekengane pusat nggih niku nek Gusti Idam. Lho kok jenengan mboten kados Gusti Idam? Gusti Idam yo benten
mboten. Gus Idam niku nek sing ngundang Gus Idam niku ngantri pinten taun mboten, pinten wulan jenengan. Wangil jadwale penuh. Jenengan ngutus panitia sowan kalian timnya. Lah jenengan nak mboten sowan-sowan kok. Pak. Saged ngisi pengaosan tanggal 28. Ya insya Allah itu sedang. Sebulan yang lalu, nggih Pak Rum niki yang mengundang pengajian saya kok sebulan yang lalu. Biasanya yang saya itu 2 hari 3 hari. Kemarin itu ada yang WA, biasa ditali ketang. Ini nanti gitu sih. Loh, kalau mereka itu jadi hebat. Awake dhewe sing penting silaturahmi. Kenapa kita tak perlu takut, tak perlu khawatir, tak perlu cemas? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah mengutus malaikat untuk kita. Nek sampun malaikat ingkang bantu ngatasi persoalan. Tur malaikat niku dipun dawuhi dening Gusti Allah niku mesti mboten wonten ingkang gagal. Malaikat yang bantu. Malaikat diperintah Allah. Mila kadang-kadang awake dhewe iki ngarep-ngarep dilalah iki napa mboten? Dilalah seneke cukup. Dilalah napa malih? Dilalah kersanipun Gusti Allah. Nek cara wong Jawa niku dilalah kersane ngalah. Dilalah itu boten tanpa sebab. Senajan awake dhewe kadang-kadang boten pirsa napa sebab. Dilalah itu desain Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang diutus supaya malaikat itu membantu, menyelamatkan, menggembirakan orang yang dikehendaki. Oh, mungkin orang itu entah di sebelah mana iman kanthi saestu dumateng asal. Singgolan motor, alhamdulillah dilalah namung lecet. Alhamdulillah. Rondok parah, alhamdulillah. Kaki dilalai boten wajah gitu, soalnya wajah itu mahkota. Wonten mawon dilalah. Oh, dilalah itu desain Allah untuk hambanya yang beriman. Kalau kadang-kadang saya itu kalau sudah melihat orang tua anak-anaknya sukses itu pun mentas gitu. Pun mentas pun gadah damelan sakmur wate. Orang tua itu masih sehat. Makin jelang puasa anak-anaknya yang dari mana-mana itu datang ke orang tua itu. Ada yang datang bawa kardus isine. Napa biasanya Pak Unjirnya? Supermi kesemuanya. Wonten ingkang butuh kota isine batik, isinya baju koko. Ada lagi nggak bawa kardus, nggak bawa kotak, neng ketinggalin gembol amplop rondok kandel. Kadang-kadang ya Allah bisa nggak ya nanti pada saat-saat usia seperti itu, padahal keluarga itu sederhana kok, tapi anaknya sukses. Padahal saya yang mulang, istri yang mulang, kok anaknya ora kaya sing diulangke yo. Jenengan nanti ngraosaken wonten iki napa mboten? Nek kula kadang-kadang mikir ya Allah.
Ngajari sholawat, ora ono sing hafal sholawate. Apalagi lagu-lagu sing aneh-aneh iku lho bahasa Inggris. Sedih kadang-kadang. Maka mungkin orang-orang yang sukses padahal sederhana, mohon maaf. Keluarga itu juga tidak berpendidikan tinggi-tinggi banget, tetapi tanpa tulus, tanpa ikhlas, tanpa serius, tidak pernah ngeluh anaknya sukses-sukses. Ini desain Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu keluarga itu. Mungkin keluarga itu beriman secara istiqomah. Walaupun dipun jamin dening Gusti Allah. Siapapun yang iman istiqomah, Allah ngutus malaikat untuk bantu. Wonten masalah teratasi, wonten kekurangan, Allah melengkapi, wonten kelebihan, Allah mengurangi. Kurang tinggi ditinggikan, terlalu tinggi diturunkan. Niku kunci iman. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang itu dengan balasan surga yang sudah dijanjikan. Maka ada ulama yang mengatakan ayat ini ayat kunci sukses. Jadi kalau mau jualan, yang pertama dipikir itu iman dulu, istiqomah nopo kere. Makanya panggenane malaikat yang menunjukkan. Kulo niku nate gadah pengalaman buka warkop tahun 99. Pertama-tama saya ke Jogja mikir. Ajeng tumbas beca, saya konsultasi dengan tukang beca itu, nek jenengan menyewakan beca, nanti dihapusi piye? Ini rusak lah, itu rusak, boten sias. 99. Keliling saya di Sorowajan. Pados warung ingkang kersa dipun titipi es lilin. Kalau sudah ada baru mau pinjam uang untuk beli kulkas. Gak ada sak Sorowajan, Pak. Saya itu satu-satunya warung yang menerima dengan lapang dada itu warungnya Pak Rum ketika. Wallahi. Nggih Pak monggo, saya dengan istri. Nggih Pak Bu monggo usaha. Usaha. Tapi hanya satu yang lain, Pak, kalau di sini itu orang tua pada marah warung dodol es lilin. Soalnya doa Pak niki wingi pun wonten Rapayu. Macam-macam. Nate kula. Akhirnya memutuskan buka warkop ten caket Arkon itu zaman riyen. Wonten griya alih. 99 Pak, status kula pun dosen lho Pak. Kerjane sadus bayaran sak. Usaha kula niku. Membayangkan nanti yang beli burjo nih macam-macam, wonten burjo, wonten makanan siang menderu. Dah ada buka jam 10, saderenge maghrib pun kula tutup. Lah soalnya ngurusi pengajian anak-anak di rumah kos-kosan. Lho burjo kok jam 10 buka, sebelum maghrib ditutup. Ya boten payu 3 bulan saya bertahan. Wassalam, tutup warkop Wildan. Wildan itu anak saya yang pertama. Oh, saya mungkin ketika itu imannya belum istiqomah, soalnya mikir boleh tambahan terus. Introspeksi. Lah kalau kan ngisi pengajian.
Jamaah nopo itu jam sekawan. Kan saderenge jam sekawan sudah harus ditutup gitu. Sekali-sekali manggil saudara-saudara kita dari timur. Katanya kan bukan. Riyen tapi riyen. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama hidup kita dinamis, yang kedua pokok iman kita harus istiqomah karena itu kunci keberhasilan. Yazidu wa yanqus, al-iman yazidu, iman itu kadang naik. Wa yanqus, iman itu kadang turun. Sinten kemawon nek menungso niku mesti ngoten iki. Kejaba nabi dan rasul yang memang maksum dipelihara. Ning nek awake dhewe lha kok sampun haji ping 3 ping sekawan tetep kadang naik, kadang turun. Tapi grafik naiknya kalau orang-orang yang taat itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih sering. Yazidu bita'atin, kapan kita bisa meningkatkan grafik sinyal iman itu? Kalau kita melakukan taat. Kapan turun? Yazidu bimaksiatin, kalau kita bermaksiat. Milik Milo grafik iman itu kados sinyal HP ini, kalau si koneksi internet nih kok Mas. Kadang full sekawan gitu. Kadang turun jadi 2, kadang turun jadi 1, kadang malah ketemu sampai digini-gini. Tergantung kita itu dalam keadaan apa. Kalau kita dalam keadaan taat, maka grafiknya naik. Maka kata Rasul itu ketika ditanya oleh para sahabat Bapak, dipun takuti kalian para sahabat. Ayul a'malu ahabbu ila Allah Ta'ala ya Rasulullah, apa sih amal yang paling dicintai oleh Allah wahai Nabi wahai Rasul? Saking pinginnya sahabat itu tahu mana amal yang akan dilakukan terus-menerus. Ternyata Rasul mengatakan ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inkillah. Amal yang paling dicintai, ditresnani, disenangi oleh Allah itu yang penting istiqomah. Terus menerus. Walaupun kecil. Soalnya terus menerus niku saged menjaga grafik. Lalu dalam kisah yang lain ada sahabat yang agak protes. Protes ngiri kalian yang sugih ning tanah. Ya Rasul, saya itu terus terang ngiri dengan saudara itu yang kaya tapi taat. Kalau sholat saya bisa sholat seperti orang kaya itu. Kalau puasa saya bisa puasa seperti orang kaya itu. Nek pergi ke Mekah haji saya bisa. Tapi kalau saya sedekah dengan harta sebagaimana orang kaya itu, saya tidak bisa. Bagaimana saya bisa mengimbangi kebaikan orang kaya yang taat itu dengan sedekahnya yang banyak? Rasul mengatakan langgengkan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat wajib. Mila nek jenengan sasampunipun sholat wajib zikir pendek ampun kesupen yang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdihi daiman abadan alhamdulillah.
Lah kok panjang? Sudah, kalau nggak panjang-panjang subhanallah, pindah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu sudah di. Soalnya memang itu cara kita mengimbangi, meningkatkan kualitas amal kita. Lalu orang yang tadi protes datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, saya sudah lakukan subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ternyata orang kaya itu juga melakukan. Jadi amal yang saya masih belum imbang. Apa kata Rasul? Kebaikan dia tidak akan mengurangi bagian kebaikanmu. Kebaikanmu tidak akan mengurangi pahala dia. Maka fokuslah melaksanakan amaliyah kebaikan sesuai dengan kemampuanmu. Loreng urusan kewajiban waktu malu mastatotu, lakukan sakmampunya. Tapi melihat ke atas boleh untuk menumbuhkan motivasi, bukan untuk membanding-bandingkan, apalagi rendah diri. Bila nek perkara kebaikan, ketaatan, kita dianjurkan melihat yang ada di atas kita. Jenengan sholat jamaah, alhamdulillah. Aku ki jamaah terus, alhamdulillah. Tapi coba lihat, ada orang yang jamaah datang ke masjidnya sebelum azan, gelar-gelar tikar, membersihkan, menghidupkan lampu. Itu yang kita lihat. Sama-sama jamaah, nek saya jamaah ke masjid, ke musola, datang pada saat iqomah. Ini pun lumayan itu, buatan masuk. Tapi ayo kita lihat, ada orang yang datang sebelum azan, padahal sudah sepuh. Musola yang pulau Jomblangan ini kok, yang azan itu sudah sepuh juga. Soalnya yang muda-muda kayak saya ini gak bisa istiqomah kan. Makanya ketika Pak Agus datang, oh ini imam musola Al-Jabar Sorowaja. Untuk urusan ketaatan, kebaikan, lihat orang yang di atas kita. Benawai kira-kira ujung orang riak. Saya alhamdulillah tiap pengajian itu pasti memasukkan waktu itu. Alhamdulillah. Gak pinter gang saya itu. Alhamdulillah. Tapi boleh jadi ada orang yang selalu memasukkan uang ke kaleng infak, entah kalengnya itu ada di toilet, entah di luar, entah di mana-mana. Boten namung gang salewu. Sedoso. Itu yang perlu kita lihat. Supaya kita tidak ujub dengan amal kita. Soalnya ujub dengan amal itu akhirnya menjadikan kita itu riak, pamer, ingin dipuji. Makanya kapan itu pengajian di musola Al-Jabar, ada yang tanya itu Pak Ustaz Zulfi. Riak-riak. Kan boten. Tapi kalau untuk urusan keduniaan, kehidupan, rezeki, kita dianjurkan untuk melihat yang di bawah. Supaya kita pinter syukur. Sakniki pun asam urat, pun gula, pun kolesterol, pun apa maneh? Tensi tinggi niku nggih hipertensi. Rapopo sudah 70 tahun lebih. Alhamdulillah asam urat, tensi tinggi, kolesterol ning tetep saged rawuh pengajian. Lo yang itu lo umurnya baru 45.
meteng-meteng supaya kita syukur. Padahal baru 45. Soalnya nek mikir perkara dunya ngoten niku namung judeg mumet sepaneng Pak. Rantai-rantai. Jedeg. Penak yo kae Pak Dokter kae lho. Gur ning omah terus diterik duit. Kita ini MBG berangkat jam 1 malam sampai jam 8 pagi. 125.000 bayaran itu. Pirsa nggih MBG kan keren itu lho. Nek jenengan bagian isah-isah bagian apa niku mangke jam 1:30 niku lho. Pas tanggane nembe do sare. Mangkat ten poskonya isa-isa sak piturute mangke dugi jam 8 enjang bayarane 125.000. Ya lumayan. Ning ngoten niku nek jenengan bandingke kalian Pak Dokter 125.000 itu pasien assalamualaikum ketok-ketok niku pun bayar selangkung. Mangke tanya-tanya gerah nopo wiwit kapan nopo ingkang dipun raosaken keluargane wonten ingkang niki napa mboten niku pun 100 berarti 100 selangkung. Oh nggih Pak Cobi nggih niki tumbas obat resep tambah 100 berarti 225 dokter spesialis Pak. Lho ngoten niku awake bandingke padahal paling banter 15 menit nek pasiene akeh. Kala-kala namung sedasa. Nah MBG jam 1 malam sampai jam 8 pagi 125. Ngoten niku nek awake dhewe bandingke judeg mumet sepanen. Tur bayarane Pak Dokter juga tidak akan sampai kepada kita. Alhamdulillah kok wonten program MBG lho. Pak Prabowo dicek hebat besok tak pilih nek. Sale melu dadi karyawan. Ngoten niku mawon, Bu. Maka kalau urusan kebaikan, ketaatan lihat yang di atas supaya kita punya semangat, punya motivasi untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita. Nek perkara donya lihat yang di bawah. Lihat yang di bawah. Ngontrak terus. Alhamdulillah iso ngontrak. Ada itu loh. Yang mau ngontrak duitnya ono ora ketemu omah cocok. Jenengan ngontrak ten pundi ki mawon cocok gitu. Ampun to. Kalau seperti itu insyaallah kita. Maka yang ketiga, lakukan amalia yang kecil-kecil saja semampunya ning istiqomah. Soalnya amal istiqomah itu yang menjaga grafik iman. Itulah menghadapi hidup yang penuh perubahan dan macam. Jadi iman istiqomah dibarengi dengan amalia yang juga istiqomah walaupun kecil. Kemudian yang ketiga, sregep bermasyarakat. Maka kalau muslim kafah itu salah satu cirinya Pak, punya kuwatul ijtimah. Apa-apa nek dirembuk bareng, makanya yang berat, yang berubah terus itu. Nek dirembuk bareng, disangga bareng kuliah. Maka kunci menghadapi hidup yang berubah ini punya semangat dan kemampuan bersosial bermasyarakat. Kalau dalam istilah Islam kafah itu quwwatul ijtimai. Mila Pak Bu, dulu sudah pernah saya ceritakan mungkin ya, ada kula nonton film ten YouTube nih lho. Di YouTube yo nonton, pengajian yo nonton, bal-balan nonton, badminton nggih nonton, kala-kala wonten kumpulan RT ten sakrut yo nyakruk, ngoten niku mawon.
Nah, kalau nonton film, ada anak perempuan dihukum oleh keluarganya, oleh bapak dan ibunya. Kenapa? Karena anak gadis itu dilarang pacaran. Ini film bahasa Inggris. Kalau ngerti sithik-sithik soalnya wonten teks bahasa Indonesia. Nah, Inggris kok nggih mboten ngertos iku apa. Ternyata dilarang pacaran, dia pacaran sembunyi-sembunyi suatu malam dia diajak pacaran yang laki-laki. Ketahuan bapaknya dihukum di kamar, tidak boleh keluar dalam waktu 3 bulan. Ning dicukupi soalnya keluarganya sugih tuh. Kamarnya ber-AC, yang nyaman, ada TV, HP, laptop, makanan diantar. Terus 3 bulan setelah itu anak perempuan itu sinting, anak perempuan itu gila, edan. Oh, ternyata edannya bukan karena kurang makan, bukan karena tidak main HP, bukan karena tidak main laptop, bukan karena tidak nonton. Edan karena dia tidak serawung dengan siapapun selama 3 bulan. Kalau hati-hati pegas serawung itu mangke gampang nih. Soalnya stres. Dandan apik, ayu ning mboten wonten ingkang ningali. Dandan apik, bajune apik. Ning kamar terus rentuk metu wonten iku stres napa mboten? Lho awake dhewe iki perlu diarani tonggole kancane. Tambimu apik banget iki. Kok keren banget. Perlu ngoten niku. Perlu selfie, gaya, rano sing ngerti, ngoten iku stres. Maka bersosial, bermasyarakat itu penting. Boten tujuan pokoknya untuk disanjung, tidak. Ada proses memberi, menerima. Yang memuji, ya dipuji. Makanya kata orang ahli etika atau akhlak, kalau mau dipuji, maka pintar-pintarlah memuji. Kalau mau dihormati, maka sering-seringlah menghormati. Kalau mau dimuliakan, maka sering-seringlah memuliakan. Ini sosial. Wong nyatane manungsa niku perlu butuh dihormati. Perlu butuh dipuji. Perlu butuh dihargai. Maka Mas jenengan kuliah di mana Mas? UIN ya. Kenapa saya tanya? Itu ada tokoh namanya yang tokoh psikologi humanistik. Abraham Maslow. Kata Abraham Maslow itu 5 yang bisa menjadikan hidup seseorang itu sempurna. Salah satunya adalah self-esteem. Tercukupinya kebutuhan penghargaan. Jadi awake dhewe iki cari butuh penghargaan. Nek Pak RT nyambut terus ditepuk tangan ngoten niku ampun mikir sambutane apik napa mboten. Pak RT itu butuh penghargaan. Wong kersa dadi RT ngoten niku menemu maneh soalnya pundi-pundi golek RT niku maneh kok Pak. Mila apapun RT sudah nyambut tepuk tangan. Wong soalnya Pak RT niku nggih perlu penghargaan. Jenengan diparingi darah wonten sakruk telok godhong pondok mentah. Makan saja sak semangat-semangate. Itu yang godhok senajan kok mentah itu perlu penghargaan. Menungso itu ngoten niku maka kita perlu kuwatul ijtimai. Pinter serawung, pinter bermasyarakat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata lebih dari jam 7 kurang 5 menit. Jam 7 kurang 3 menit, pengawasan kita sekapaken ya. Oh, alhamdulillah, mugi-mugi sehat lahir batin.
sehat lahir batin pun dilarang iki secara umum nyumet-nyumet kembang api Mas ra usah. Pun solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Cuma niup-niup trompet itu pun dulu di Surabaya juga. Saya tak bilang kepada anak, kalau beli trompet itu bekas bibirnya orang banyak. Bibirnya yang tukang buat bolak-balik jajan toh. Bibirnya yang tukang jual nyontoni nek pas ajeng ditumbah kok ge bener muni orang. Bibirnya dua orang. Gek wonten ingkang badhe tumbas nyoba ning rasida bibirnya 3. Kamu mau kok dilatih bekas bibir wong yo. Dicudek. Terima kasih, mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita harapkan diridhoi oleh Allah dan diberi ijabah ala hadhihi as-sholihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم طول امورنا وصحح اجسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واسع اجلنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره واغفر الله لنا ولهم برحمتك يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak maaf Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa kami ucapkan kepada Dr. Haji Karwani MH yang telah memberikan tausiah serta nasihat kepada kita semua. Dan insyaallah nasihat yang disampaikan akan bermanfaat dan berbuah pahala ketika kita amalkan. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita pada penghujung acara yakni penutup. Mari kita akhiri pengajian rutin Ahad Wage pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.